Kenapa rumah kita tidak boleh ada lambang-lambang ular? Lambang kebanggaan iblis itu adalah ular gitu loh, Michael. Oke, ngerti Pak. Gini ya, kalau lambang ular itu kenapa tidak boleh? Itu ada rahasianya, Michael. Oh ya? Rahasianya gini. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Gimana, Michael? Mau tanya apa? Nah, Pak, ini kan sekarang lagi zaman sekarang ini banyak yang suka horoskop itu loh, Pak. Nah, orang Kristen pun suka horoskop. Nah, itu mereka posting di Instagramnya mereka. Kalau tidak boleh, karena itu adalah lambang-lambang yang berhubungan dengan mempercayai dengan sugesti, Michael. Loh, jadi orang kalau misalnya percaya itu sugesti. Kena kutuk juga. Kena kutuk atau sugesti? Ya? Sugesti itu nanti langkah keduanya adalah kutuk, Michael. Oh, coba bisa dijelasin menjadi kutuk karena soalnya menjadi ini ikatan, menjadi ikatan. Tren, lagi tren orang-orang wah percaya ini percaya itu, gimana itu, Pak? Nah, jangan, Michael. Tahu enggak kenapa kita orang Kristen tidak boleh ada ular? Oh, nggak boleh ular, Pak? Ular karena nah, tapi ular di sini bukan ular biasa loh. Ular biasa kan saya makan, Michael. Iya, Pak. Jadi gini loh. Ya. Kenapa rumah kita tidak boleh ada lambang-lambang ular? Nah, sama semuanya berhubungan dengan kuasa gelap yang berhubungan dengan ilmu hitam itu selalu berhubungan dengan ular. Ini konteksnya kita bicara kekristenan, Michael ya. Ini kekristenan. Jadi tidak menyinggung agama lain ya. Iya. Nah, tidak menyinggung agama lain. Ini konteksnya kekristenan, Michael. Iya. Nah, binatang yang pertama kali dipakai iblis menjatuhkan manusia itu apa, Michael? Ular. Nah, ular itu menjadi lambang kebanggaan iblis. Oh, oke. Nah, jadi ibaratnya itu kalau kita orang Kristen, nah kan sering kita pakai kalung salib toh, Michael. Iya. Betul? Nah, betul. Nah itu adalah lambang kebanggaan iblis, itu adalah ular gitu loh, Michael. Oke, ngerti, Pak. Tapi ini kita bicara tentang kekristenan. Iya. Jadi kita bicara untuk umat Kristen, bukan yang lain. Iya. Jadi harus kalangan sendiri nih. Untuk kalangan sendiri gitu loh. Iya. Dan ini adalah pribadi gitu loh. Iya. Jadi nggak boleh ya, Pak, kalau orang Kristen misalnya untuk seneng-senengan aja, untuk kepingin tahu gitu. Gini ya, kalau lambang ular itu kenapa tidak boleh? Itu ada rahasianya, Michael. Oh ya? Rahasianya gini. Kalau di rumah ada gambar ular, Michael ya. Iya. Kalau orang ngirim santet, itu akan transit masuk ke lambang ular itu dulu. Oh iya? Wih, gitu ya? Karena apa? Karena itu adalah lambangnya
kebanggaannya iblis yang bisa menjatuhkan manusia. Pertama kali hewan dipakai ular. Ngerti Michael? Nah, di dalam diri kita iman itu kan tidak stabil, Michael. Waktu lemah terjadilah serangan setan kena. Nah, itu namanya buka celah itu loh, Michael. Benar. Jadi, kenapa ular tidak boleh di rumah kita orang Kristen? Ini untuk kalangan sendiri, Michael ya. Kalau nanti ada kiriman santet atau mantra, itu bisa dipakai untuk transit. Iya. Nah, begitu imannya lemah, langsung kena. Makanya ada kasus pendeta kena kuasa gelap. Oh, karena ada nyimpen ular itu, Pak ya, mungkin ya. Saya pernah nangani ada di Magelang. Oh iya? Ada pelayan Tuhan dikasih hadiah kursi ular. Oh. Nah, untuk nyerang langsung pendeta tidak bisa. Iya. Waktu dikirim kuasa gelap, masuknya ke kursinya itu dulu. Begitu imannya lemah, masuk. Oh alah, gitu ya Pak ya. Nah, kadang kan pendetanya kuat, anaknya belum tentu kuat. Benar itu. Jadi masalah ular ini kita tidak bicara masalah agama lain atau ini untuk kalangan sendiri. Iya, kalangan sendiri. Itu nanti kalau ada kiriman ilmu hitam bisa transit ke situ gitu loh, Michael. Itu resikonya di situ aja. Bahaya ya Pak, berarti ular itu ya Pak ya. Beda dengan pelihara ular sungguhan. Iya. Ngerti Mas Michael? Ngerti. Loh, kan ada orang yang koleksi ular. Iya. Pelihara ular. Iya. Nah, itu beda kasusnya, Michael. Kalau naga harus dibedakan. Iya. Naga. Pokoknya ya berhubungan dengan ular. Itu nanti kalau kita di rumah orang Kristen bisa menjadi transit. Resikonya hanya itu aja, Michael. Iya. Oke. Ngerti. Makanya kita di rumah orang Kristen tidak boleh ada ular, gitu loh. Lambang ular maksudnya. Ngerti Pak, ngerti. Wah, keren. Saya belajar banyak hari ini. Kalau ular makan ular malah boleh, Michael. Saya juga makan. Siapa Daud? Yang dikhawatirkan itu adalah kalau ada serangan kuasa gelap, transit dulu ke lambang itu, Michael. Iya, benar Pak. Bahaya itu Pak. Jadi bukannya ular ada ini itu bukan. Tapi itu adalah resiko kalau ada ngirim ilmu hitam, masuknya ke situ dulu. Ngerti Pak. Jadi hari ini kita belajar nggak boleh ramal, nggak boleh horoskop, dan nggak boleh ular ya Pak ya. Ada peringatan apa lagi Pak? Ya mungkin kita jarang tahu, tapi mungkin kita bisa buat kesalahan karena memang ular itu juga kita seringkali nggak tahu. Apalagi Pak kira-kira yang bahaya buat orang Kristen? Setahu saya gambar ular itu aja. Oke. Jadi selain itu nggak apa-apa ya Pak? Gambar dewa-dewi juga tidak boleh, Michael. Karena kan Alkitab berkata jangan ada ilah lain di hadapanku kan. Nah Pak, bentar Pak, saya baru ingat horoskop nggak boleh. Show gimana Pak? Show babi, show anjing. Sama aja, Michael. Jangan dipercayai. Oke. Gitu ya Pak. Karena itu berhubungan dengan sugesti. Iya. Tapi kalau kita menurut hari kelahiran saya ini wetonnya paling tinggi loh, Michael. Iya. Karena weton saya itu Sabtu Pahing 99. Iya. Jangan dipercaya itu. Loh, tapi kalau hari itu baik, hari yang dijadikan Tuhan. Kalau misalnya hanya untuk kayak tradisi gitu gimana Pak? Kalau misalnya kayak show gitu kan kita kadang-kadang kita orang Chinese kita kan suka ini show ini gitu gimana? Pokoknya tidak boleh dipercayai. Yang kita yakini adalah firman Tuhan. Semua hari, semua tahun adalah tahun yang diberikan kebaikan sama Tuhan. Itu aja. Amin Pak Daud.
Karena Iya, iya. kakek nenek saya dulu ngajarin saya, Iya. kita yang percaya, kita yang tahu jangan percaya. Mereka Iya. percaya terserah, sing percaya itu edian, nah gitu. Iya. Ini yang percaya ramalan tuh Michael ya. Iya, Yang iya. percaya ramalan. Ramalan. Iya, Yang iya, percaya ramalan itu karena apa? Ingat, orang Asia ini punya kelemahan suka nggaduk-nggaduk ke menghubung-hubungkan Michael. Bener, gatuk no. Nah, kalau kakek nenek saya ngomong, kita yang tahu jangan percaya. Sing percaya itu kan pasien. Pasien percaya ramalan, sing percaya sing edian katanya. Nah, itu ramalan yang berhubungan dengan ilmu gaib ya Michael ya. Iya, benar. Karena kan guru saya kan kalau ramalan kan selalu bicara tentang ilmu gaib ya. Iya. Arti gaib itu kan adalah hal misterius, hal rahasia, hal misterius gitu loh Michael. Hal rahasia. Iya. Oh. Apalagi Michael? Nah, kalau kayak kalau gambar orang yang sudah mati, Pak, disimpan di rumah, itu gimana, Pak? Foto toh? Iya, foto nenek moyang, terus kan kalau biasa itu ditaruh foto di untuk sembahyang. mengenang. Nah, kalau itu dipuja-puja, terusan didatangkan roh, itu di kekristenan. Kita bicara di kekristenan, Michael ya. Itu di betul. Alkitab. Ini tidak menyangkut agama lain ya. Kita ngomong untuk kalangan sendiri, untuk Alkitab kekristenan ya. Itu kalau foto yang disembayangin itu bisa ngundang roh Michael. Iya, betul. Yang datang itu bukan arwah orang meninggal, tapi roh setan yang menyamar. Iya. Jadi kalau kita orang Kristen tidak boleh. Tapi kalau kita ini foto orang tua atau keluarga yang sudah meninggal, kita taruh di kamar atau di mana, tidak disembayangi, tidak didoakan, tidak apa-apa Michael. Iya, betul. Ngerti saya. Yang tidak boleh itu kalau disembayangin untuk dipanggil-panggil arwah rohnya Michael. Iya. Nanti yang datang tuh roh setan menyamar. Iya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya
pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan. Dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan
perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan
pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih.